بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriyah rahimahullah taala. Dan kita masih membahas huruf alif pada hadis 2126. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم innal malaikata sesungguhnya para malaikat la tadkhulu tidak masuk baitan rumah, maksudnya tempat fihi tamathil yang di dalamnya ada patung-patung au surah atau gambar. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi sahih. Hadis ini menunjukkan terlarangnya memasukkan patung dan gambar makhluk bernyawa di dalam rumah kita, karena menyebabkan para malaikat tidak masuk. Yang dimaksud para malaikat di sini adalah malaikat rahmat, malaikat yang pembawa rahmat dan berkah. Adapun malaikat pencatat amal manusia tetap menyertai kita dimanapun kita berada, meskipun ada patungnya. Demikian juga malaikat maut tetap akan menjemput kita meskipun ada patung di dalam rumah kita. Karena itu tolong diperhatikan, kalau ada patung maka adalah disingkirkan dari rumah kita, dikeluarkan, karena akan menyebabkan malaikat tidak masuk. Sebagian orang tidak sadar bahwa dalam rumahnya ada patung, yaitu di kursinya ada kepala burung. Nah, itu tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-suratul ra'sul. Yang dimaksud patung itu adalah ar-ra'sul, kepala. Fa'idha kutin ar-ra'sul, kalau kepalanya sudah dipotong, fala suratan, berarti sudah tidak ada lagi patungnya tersebut. Hadis riwayat Ismaili, derajatnya sahih. Nah, maka supaya aman, patungnya tadi, kepalanya digorok, dilepas, sehingga tersisa badan tanpa kepalanya. Itu sudah menyebabkan malaikat sudah mau masuk rumah kita. Monggo. Oh ya, untuk anak-anak dimaafkan karena pernah Aisyah juga memiliki patung kuda bersayap, oleh Nabi dibiarkan. Berarti khusus anak-anak boleh. Nggih. Gambar itu adalah gambar yang gambar usaha tangan kita. Tapi kalau foto, maka mayoritas para ulama kontemporer membolehkan. Kenapa? Karena foto itu meskipun dia gambar makhluk bernyawa, tapi tidak menyerupai makhluk Allah. Sementara dalam hadis yang lain Nabi mengatakan orang-orang yang menyerupai makhluk Allah. Ini ada kucing, terus dia menyerupai dengan gambar. Kalau foto betul-betul makhluk Allah yang kita ambil gambarnya, kemudian kita tetapkan pada satu tempat. Oke. Semuanya masuk pada kata-kata surah. Jadi mau berbentuk, mau tidak berbentuk, baik itu adalah dalam kertas begini, atau ada bentuknya yang bisa kita pegang, sama saja. Itu namanya surah. Maka tidak diperbolehkan. 2127. Innal malaikata sesungguhnya para malaikat la tadkhulu baitan tidak masuk rumah fihi kalbun di dalamnya ada anjing, wala surah tidak pula gambar yaitu makhluk bernyawa. Hadis sahih.
Nah, dalam hadis ini ada tambahan anjing. Maka anjing itu menyebabkan malaikat tidak masuk rumah. Kenapa? Anjing itu makhluk najis. Maka malaikat yang tidak suka najis tidak mau masuk rumah. Dan ini anjing tercakup anjing yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan. Di dalam Islam diizinkan kita punya anjing apabila anjingnya untuk menjaga ternak atau menjaga tanaman atau untuk berburu. Nah, tiga ini diizinkan. Meskipun anjing yang diizinkan ini tetap kalau di dalam rumah malaikatnya tidak masuk. Karena itu yang punya anjing untuk berburu maka hendaknya ditaruh di luar rumah. Kalau dimasukkan dalam rumah, ya berkitaran bersama milik rumah, itu menyebabkan malaikatnya tidak masuk. Taruh di luar. Seperti ayam kan tidak ditaruh di dalam. 128. Innal malaikata sesungguhnya para malaikat la tahduru tidak menghadiri jenazah al kafir, jenazahnya orang kafir bi khairin dengan kebaikan. Jadi menghadiri tapi dengan keburukan. Wala dan tidak pula al mutadammih orang yang berlotehan bis za'faran dengan minyak wangi za'faran. Walal junub tidak pula orang yang junub yang belum mandi. Hadis ini riwayat Abu Dawud sahih menunjukkan bahwa malaikat menjauhi tiga orang. Satu, jenazah kafir. Dua, orang laki-laki tetapi memakai parfum za'faran. Di mana parfum za'faran ini adalah parfumnya para wanita. Biasanya warnanya kuning dan tidak ada baunya. Itu parfum wanita. Kalau parfum laki-laki sebaliknya, tidak ada warnanya, tapi baunya semerbak. Nah, maka perempuan itu parfumnya tidak boleh semerbak. Parfumnya hanya sekedar melenyapkan bau badan saja. Kemudian orang yang junub di sini maksudnya adalah yang junub kemudian dia tidak segera mandi sampai melewati waktu sholat. Dengan kata lain dia meremehkan masalah mandi junub itu. Adapun kalau dia mengundurkan mengundurkan mandi, tapi ketika waktu sholat masuk maka dia segera mandi karena tidak meremehkan masalah ini, tidak termasuk yang disebutkan dalam hadis ini. Kenapa? Karena Nabi sendiri melakukan. Kadang-kadang beliau itu junub kemudian tidak segera mandi. Tapi begitu adzan subuh berkumandang, beliau langsung bangkit dari tempat tidur, kemudian mandi junub. Maka mengundurkan mandi junub tidak ada masalah. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah yang meremehkan tentang mandi junub ini sampai tidak perhatian, masuk waktu sholat pun masih santai-santai saja dia junub seperti itu. 2129. Innal malaikata sesungguhnya para malaikat la tazalu tidak henti-hentinya tusalli ala ahdikum mendoakan salah satu kalian madama selama maidatuhu hidangannya maudu'ah diletakkan, yaitu diletakkan untuk para tamu dan sebagainya. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Jadi maksudnya kalau kita punya tamu maka letakkanlah hidangan untuk tamu. Selama hidangan masih ada di situ, maka malaikat masih mendoakan kita. Tapi memang hadisnya dhaif. 130. Innal malaikata sesungguhnya para malaikat salat ala Adam, mensalatkan jenazah Nabi Adam. Fakabbarat alaihi arba'an, lalu takbir untuk Nabi Adam 4 kali takbiran. Tapi hadis ini diperselisihkan derajatnya. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat jenazah sudah ada sejak umat terdahulu. Tapi mungkin caranya yang berbeda. Kemudian takbir sholat jenazah itu 4 kali. Tapi ini minimalnya. Adapun maksimalnya yang sahih itu sampai 9 kali. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ada 6 cara. Ya. Boleh 4, boleh sampai 9. 131. Innal mauta sesungguhnya kematian itu faza'un, sesuatu yang menakutkan. Fa idza ra'aitum maka jika kalian melihat al jenazah faqumu maka berdirilah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim sahih. Hanya saja meskipun hadisnya sahih, para ulama berselisih pendapat apakah wajib kita berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Sebagian ulama mengatakan perintah ini masih berlaku. Maka hukumnya adalah sunnah kalau melihat jenazah lewat,
kita sedang duduk-duduk di luar rumah, maka kita berdiri, seperti menyambut. Tujuannya berdiri itu apa? Karena kata Nabi, kematian itu sesuatu yang menakutkan. Artinya kalau ada kematian itu jangan terus biasa tok, itu jangan. Hendaklah mengambil pelajaran. Oh, ini ada orang mati, saya juga akan mati juga. Nah, maka mengambil pelajaran dari kematian orang itu ditampakkan dengan cara, dengan sikap tadi berdiri ketika ada orang yang jenazah yang lewat. Ini pendapat mazhab Hanafi bahwasanya kalau ada jenazah lewat kita harus berdiri. Pendapat yang lain, mayoritas para ulama mengatakan perintah berdiri ini sudah mansukh sehingga sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena di akhir hayat Nabi ternyata Nabi sudah tidak lagi berdiri ketika melihat ada jenazah lewat. Maka berarti sudah tidak berlaku karena yang dipakai dari sunnah Nabi adalah yang akhir atau yang terakhir. 132. Innal mauta sesungguhnya orang-orang mati la yu'adzabun sungguh mereka disiksa fi kuburihim dalam kubur mereka. Hatta sehingga innal bahaim sesungguhnya binatang-binatang ternak la tasma'u aswatahum sungguh mendengar suara-suara mereka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa siksa kubur betul-betul ada. Bahkan para ulama mengatakan saking banyaknya hadis-hadis tentang siksa kubur, maka hadisnya dikatakan mutawatir. Nah, kalau mutawatir itu berarti seperti Al-Quran. Mutawatir sudah pasti benarnya, tidak mungkin salahnya, tidak mungkin. Maka orang-orang yang mengingkari siksa kubur mengatakan bahwasanya siksa kubur itu hadisnya tidak mutawatir sehingga tidak menimbulkan keyakinan tentangnya, itu adalah kelompok-kelompok sesat, bukan ahlus sunnati wal jamaah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah menganggap bahwa siksa kubur ini sesuatu yang mutawatir, dalilnya sangat banyak sekali. Kemudian siksa kubur itu didengar oleh ternak-ternak, termasuk juga burung-burung dan makhluk-makhluk yang lain. Yang tidak mendengar hanya dua, satu manusia, dua jin. Selain dua ini semuanya mendengar teriakan siksa kubur. 133. Innal mayyit sesungguhnya orang yang mati la yu'adzab sungguh disiksa bibuka ilhai dengan sebab tangisannya orang yang masih hidup. Hadis ini muttafaqun alaih. Maksud hadis ini adalah kalau seorang mati sebelum matinya berpesan, nanti kalau saya mati tolong ditangisi. Nah, itulah yang menyebabkan si mayit disiksa oleh Allah. Karena ada jahiliyah dulu seperti itu. Kalau ada orang mati, maka pasti ada yang meratapi, menangisi, terseduh-seduh. Bahkan dibayar. Nanti kalau bapak saya mati, tolong saya butuh 10 orang. 10 orang itu apa? Meratap-ratapi. Nah, nanti dibayar. Nah, maka karena sudah menjadi adat di masa jahiliyah orang-orang Arab, maka Nabi ingin mematikan adat tersebut. Maka beliau mengatakan, siapa mayit ditangisi oleh keluarganya atau siapapun yang masih hidup, nanti disiksa oleh Allah. Nah, akhirnya sejak saat itu orang-orang berwasiat, nanti kalau saya mati jangan ada yang nangis. Nangis saja boleh, tapi kalau meratapi maka tidak boleh. Atau berpesan supaya nanti ditangisi, berpesan supaya diratapi. Nah, itu lebih tidak boleh lagi. Adapun kalau ada orang meratapi mayit sementara si mayit tidak berpesan, ya, tidak berpesan untuk diratapi, maka dia tidak menanggung dosanya dan tidak akan disiksa. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah suatu jiwa itu menanggung dosanya orang lain. Yang meratap anak saya sudah mati, saya tidak berpesan begitu, nah, nggak akan menanggung dosanya, nggak akan. Makanya hadis ini oleh Aisyah istri Nabi ditolak. Hadis nggak benar itu, nggak mungkin Nabi bersabda begitu, itu bertentangan dengan Quran katanya. Nah, sebenarnya nggak bertentangan dengan Quran. Karena yang disiksa itu adalah kalau si mayit tadi sebelum matinya berpesan, berwasiat, tolong ditangisi. Nah, itu yang disiksa. Kalau nggak berpesan itu ya enggak. 2134. Innal mayyit sesungguhnya orang mati itu ya'rifu mengenali mayyahmilu orang yang memikul dia, wa mayyaghsilu dan orang yang memandikan dia, wa mayyudrihi dan orang yang menurunkan dia fi qabrihi di dalam kuburannya.
Hadis ini riwayat Ahmad tetapi dhaif. Maka karena dhaif tidak bisa kita yakini. Lah, apakah betul orang mati itu mengetahui siapa yang mikul, siapa yang mandikan, siapa yang memasukkan? Ya nanti kita tunggu sampai kita mati saja. Dan kalau sudah ada yang mengetahui jawabannya, bisa kontak kita nanti. WA ke kita dari kuburan ini. Kalau bisa tadi. 2135. Innal mayyit sesungguhnya orang mati idza dufina kalau sudah dikubur sami'a dia mendengar khalqa langkah ni'alihim sandal-sandal mereka. Berat langkah sandal mereka. Idza walau jika mereka itu pergi anhu darinya mungsarifin dan dalam keadaan bubaran. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini mengandung dua hal. Yang pertama, mayit mendengar suara langkah sandal yang pergi dari kuburan apabila sudah selesai dikuburkan. Kenapa? Karena ketika sudah selesai dikuburkan itu, malaikat datang. Dua orang, Munkar Nakir. Kemudian si mayat ini didudukkan. Setelah itu baru ditanya. Tiga pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Nah, pada saat dia ditanya ini, maka dia hidup kembali, tapi hidupnya hidup alam barzakh, bukan hidup alam dunia. Dan dia mendengar suaranya sandal-sandal yang lewat tersebut. Adapun secara umum, orang mati tidak mendengar suara apa-apa. Tapi kadang-kadang mendengar. Kapan mendengarnya? Ya, kondisi-kondisi tertentu yang ada dalilnya bahwa dia mendengar. Seperti dalam kasus ini. Kalau sudah selesai dikuburkan, mendengar. Kenapa? Karena malaikat datang mendudukkan dia. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya memakai sandal di dalam kuburan. Tapi maksudnya adalah pada tempat perjalanan orang yang berjalan lewat apa namanya tempat lewatnya orang yang masuk kuburan. Jadi kan kuburan itu kan ada tempat kuburannya, ada tempat lewatnya tuh. Nah, pada tempat lewatnya ini pakai sandal tidak apa-apa. Adapun pada area-area pekuburannya itu yang tidak boleh pakai sandal. Jadi melepas sandalnya tidak harus ketika masuk pintu kuburan, tidak harus. Masuk pintu kuburan terus dilanjutkan terus pakai sandal boleh. Tapi begitu mau masuk area kuburan, keluar dari area jalannya, maka dilepas di situ. Demikian dijelaskan oleh sebagian para masyayikh kami. 2136. Inna sesungguhnya para manusia idza ra'ahu zalim apabila melihat orang zalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi lalu tidak memegang tangannya yaitu maksudnya tidak menahi mungkar ausakan nyaris ayya'umahumullah bahwasanya Allah meratakan mereka bi'iqabim minhu dengan siksa dari Allah. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, nahi mungkar hukumnya apa? Wajib. Yang kedua, kalau orang tidak melakukan nahi mungkar, kemudian Allah menurunkan siksa, maka siksa mengenai semua orang. Baik yang melakukan kemungkaran maupun yang tidak melakukan kemungkaran. 137. Inna sesungguhnya para manusia dakhalu fi dinillah, mereka masuk dalam agama Allah afwajan dengan berbondong-bondong. Wa sayakhrujuna minhu dan akan keluar dari agama Allah afwaja dengan berbondong-bondong pula. Hadis riwayat Ahmad, tapi derajatnya diperselisihkan ulama. Tapi ini terbukti di akhir zaman nanti. Ketika Dajjal dikirim oleh Allah, maka banyak orang-orang yang kafir murtad mengikuti Dajjal. Na'udzubillah. Makanya orang-orang beriman kalau ketemu Dajjal disuruh apa? Lari. Mendengar Dajjal ada, jangan mendekat, lari. Jangan memvideo, kemudian diupload di YouTube, jangan, lari. Kenapa? Karena Dajjal itu fitnahnya sangat besar. Kita merasa iman kita kuat, begitu ketemu Dajjal, imannya roboh gara-gara fitnahnya yang sangat besar. Maka Nabi menyuruh kita menjauh dari Dajjal. Kalau sudah menjauh ternyata berpapasan dengan Dajjal, gimana? Bacakan 10 awal Al-Kahfi. Makanya hafalkan 10 awal Al-Kahfi. Karena nanti kalau Dajjal sudah ada, kita lari terbirit-birit, kepergok Dajjal, harus cari Quran dulu, Qurannya silang berikut.
Kita mau baca 10 awal Al-Kahfi, Qurannya sudah diambil sama Dajjal. Wiraisomoco. Gimana? Nah, dihafalkan dulu. 138. Inna sesungguhnya para manusia lakum bagi kalian tab'un adalah pengikut. Wa inna rijalan dan sesungguhnya beberapa laki-laki ya'tunakum akan datang kepada kalian min aqtaril ardi dari penjuru-penjuru bumi. Yatafaqahun mereka belajar fiddin dalam agama. Mereka mempelajari agama. Fa'idha ataukum apabila mereka datang kepada kalian fastausu maka terimalah wasiat dari saya bihim terhadap mereka khairan akan kebaikan. Jadi maksudnya Nabi berpesan kepada para sahabatnya, nanti kalau orang-orang atau generasi berikut mereka cari ilmu kepada para sahabat, hendaklah diberikan ilmu secara baik, diajari secara baik, ya, jangan kasar kepada murid-murid kalian, begitu. Hadis ini derajatnya dhaif. 139. Inna nasa sesungguhnya para manusia yang jadi sunnah akan duduk minallahi ta'ala dari Allah ta'ala yaumal qiyamah besok pada hari kiamat ala qadri sesuai kadar rawahihim pergi mereka ilal jumu'at menuju Jumatan. Al-awwal yang pertama, thumma tsani kemudian yang kedua, thumma tsalits kemudian yang ketiga, thumma rabi kemudian yang keempat. Hadis ini dhaif. Maksud hadis ini adalah posisi kita nanti di akhirat dekat atau jauh dengan Allah itu sesuai posisi kita ketika Jumatan. Kalau Jumatan kita seringnya di saf pertama, nanti akan dekat sama Allah. Tapi dalam hadis ini bukan masalah softnya ya, masalah perginya, rawah perginya. Perginya lebih awal ke Jumatan, nanti akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin perginya kepada Jumatan itu semakin akhir, jam setengah 12 baru berangkat Jumatan, nanti kalau di akhirat ketemu Allah itu ya paling belakang. Nah, makanya Jumatan kita disuruh untuk segera pergi awal waktu supaya mendapatkan pahala yang terbesar. Maka hadis ini, demikian juga hadis-hadis yang semakna dengannya, menolak pendapat Imam Malik yang mengatakan tidak ada berbagi-bagi untuk Jumatan. Yang benar adalah pendapat mayoritas ulama, Jumatan itu kita disuruh berbagi-bagi. Sepagi mungkin. Jam berapa bisanya? Jam 8? Nggak bisa jam 9. Nggak bisa jam 10. Nggak bisa jam 11. Jangan setengah 12, sudah terlalu terlambat itu. 140. Inna sesungguhnya para manusia la yarfa'una syai'an, tidaklah meninggikan sesuatu illa wada'a Allah, kecuali Allah pasti akan merendahkannya. Hadis riwayat Baihaqi dhaif. Maksud hadis ini adalah kalau ada sesuatu yang ditinggikan oleh para manusia padahal tidak sepantasnya ditinggikan. Jadi diviralkan padahal sebenarnya biasa aja. Supaya apa diviralkan? Supaya dicoblos jadi presiden misalnya. Nah, nanti orang seperti itu akan malah direndahkan oleh Allah. Kenapa? Mungkin saja kan deh, ditampil-tampilkan, ya, diviral-viralkan, bahwasanya dia begini, dia begitu, dimasukkan dalam semua koran, dimasukkan dalam semua alat-alat yang kita ketahui sekarang ini, sehingga semua orang bisa membacanya dari berbagai macam medsos. Mau Facebooknya ada, mau apa WA-nya ada, semuanya terkenal. Tapi kemudian orang akan tahu sendiri. Ternyata enggak seperti itu. Maka akan wada Allah, direndahkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kemudian harinya. Itu maksud hadis ini. Maka hadis ini meskipun dhaif ya, sesuai dengan fakta yang kita lihat. 141. Inna sesungguhnya para manusia lam yu'tau syai'an, tidaklah diberi sesuatu khairan lebih baik min khuluqin hasan, daripada akhlak yang baik. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan pentingnya akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah pemberian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita berdoa setiap hari doa ini. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khulqi. Mari kita baca. Allahumma kama hassanta khalqi
fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan rupa saya, maka baguskan juga akhlak saya. Ini seandainya kita baca setiap sujud ini bagus, Pak. Karena akhlak itu pemberian Allah yang terbaik. Nah, kita mintanya ketika posisi terbaik manusia itu ketika sujud. Maka sujud itu kan disunahkan untuk memperbanyak doa. Nah, doanya apa? Ya, paling bagus doa ini. Meskipun doa lain ya bebas, tapi menurut saya ini termasuk doa yang sangat penting untuk dibaca pada setiap sujud kita. 142. Inna nabiyya, sesungguhnya nabi itu la yamutu, tidak akan mati, hatta yahumahu, sampai diimami, sampai mengimaminya ba'du ummati, sebagian dari umat beliau. Hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Tetapi fakta Nabi Muhammad SAW itu sebelum mati sudah sempat diimami oleh umatnya. 2 kali Nabi diimami oleh umatnya. Pertama pada perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Waktu itu Nabi buang hajat sehingga telat untuk mengimami sholat subuh. Nah, para sahabat tidak mau sholat subuhnya kelewat waktu. Akhirnya mereka memajukan Abdurrahman bin Auf. Sudah, kamu jadi imam saja. Maka beliau maju. Di tengah-tengah Abdurrahman bin Auf jadi imam, Nabi kemudian datang. Terlambat 1 rakaat. Akhirnya selesai salat subuh, maka Nabi nambah 1 rakaat. Nah, kemudian orang-orang melihat Nabi di belakang, pakai semuanya. Wah, ini Nabi jadi makmum. Nah, maka Nabi, supaya mereka tidak pakai beliau mengatakan, ahsantum, kalian sudah bagus. Bagus. Ya. Jadi nggak usah nunggu saya kalau terlalu lama. Karena kalau menunggu sampai setengah 6, ya nggak jadi sholat subuh nanti. Ya, sudah terbit matahari. Jadi kalau sudah terlalu lama, maka segera dikomati saja. Tapi kalau masih normal waktunya, ya ditunggu dulu. Kemudian yang kedua diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat Nabi sakit menjelang wafat beberapa hari sebelum wafatnya. 143. Inna nadhra, sesungguhnya nazar itu la yuqarrib, tidaklah mendekatkan min ibni Adam, kepada manusia, syai'an, sesuatu pun, lam yakunillahu ta'ala, yang Allah Ta'ala tidak qaddarahu lahu, mentakdirkan untuknya. Walakin nadhru, akan tetapi nazar itu yuwafiqul qadar, sesuai dengan takdir. Fayukhriju dzalika minal bakhil, maka nazar itu mengeluarkan dari orang yang pelit, malam yakunil bakhil, sesuatu yang si pelit itu tidak akan, yuridu ayyukhrij, ingin untuk mengeluarkan atau menginfakkan. Hadis riwayat Muslim. Nazar itu apa? Nazar itu adalah mewajibkan untuk diri sendiri sesuatu yang tidak wajib. Biasanya karena ingin sesuatu hal. Misalnya, orang sakit, ingin sembuh. Dia mengatakan, kalau saya sembuh, maka saya akan sedekah 10 juta. Nah, kata Nabi, nazar itu tidak mendekatkan sesuatu. Jadi dengan sebab nazar kemudian kamu jadi sembuh. Tidak. Nazar itu sesuai dengan takdir. Kalau kamu sembuh bukan karena nazar, bukan. Tapi kan memang takdirnya sembuh. Lah terus, nazar itu fungsinya apa? Fungsinya adalah menyebabkan orang yang pelit jadi bersedekah. Dia tidak akan sedekah 10 juta. Tapi karena dia sakit, akhirnya terpaksa sedekah 10 juta. Terpaksanya gimana? Ya karena pengen sembuh tadi. Nah, maka kata Nabi, itu sama sekali tidak menyebabkan berubahnya takdir, tidak, tapi itu hanya menyebabkan orang yang semestinya atau yang biasanya tidak sedekah jadi menjadi sedekah. Karena itu hukum nazar itu apa? Hukum nazar itu hukum asalnya makruh. Kenapa makruh? Karena menunjukkan pelit tadi. Kecuali kalau nazarnya tidak bersyarat ya. Kalau bersyarat makruh. Kalau saya sembuh, saya sedekah 10 juta, itu berarti bersyarat. Kalau anak saya lulus sekolah, maka saya sedekah 10 juta. Itu bersyarat. Kalau nazarnya tidak bersyarat, tidak makruh. Misalnya, saya bernazar untuk menghatamkan Quran 10 hari ini. Nah, 10 hari ini kan hari mulia. Nah, dinazarkan untuk dikatamkan. Tujuannya apa bernazar seperti itu? Supaya lebih semangat. Nah, enggak apa-apa. Tapi nazar wajib ditepati ya. Nah, ternyata sudah 10 hari tidak kata. Nah, bayar kafarah.
144. Inna nadhra sesungguhnya nadhar itu la yuqaddimu syai'an, tidak bisa memajukan sesuatu, wa la yu'akhir, tidak bisa memundurkan sesuatu. Wa inna ma yustakhraju bihi, tiada lain dikeluarkan dengan nadhar tadi minal bakhil, dari orang yang pelit. Sama maknanya. 145. Inna nuhbah, sesungguhnya merampas, la tahil, tidak halal. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Kenapa merampas tidak halal? Karena berarti mengambil milik orang. Ini masing-masing kita mendapatkan satu minuman. Nah, tiba-tiba ada teman antum yang ngaji ngantuk. Kemudian gara-gara ngantuk minumnya diambil aja. Itu ngerampas namanya. Itu tidak halal. Merampok, merampas tidak halal. Meskipun hanya minuman, tidak halal. 146. Innan nuhbah, sesungguhnya merampas itu laisat bihalal, tidak lebih halal minal maitah, daripada bangkai. Artinya sama-sama haramnya. Jadi rotinya orang lain kita rampas itu sama dengan kita makan bangkai, haram. Kata para ulama, kecuali satu macam rampasan yang diperbolehkan, yaitu rampasan dalam hal makanan walimah. Karena zaman dulu itu makanan walimah itu caranya gini, Pak. Satu wadah beri dikeluarkan. Nah, silahkan ngambil. Nah, cepet-cepetan. Rantai-rantai jiko orang mana? Nah, maka dalam kondisi seperti itu boleh. Tapi sekarang kan tidak begitu, Pak. Sekarang kan apa istilahnya? Piring terbang nih. Nah, jadi santai-santai kita tidur pun nanti akan dibangunkan. Ayo, wis wayo mangan. Jangan dulu datang ke walimah tidur, lah itu bagian. Karena dia keluarkan dari udah rebutan udah. Itu adatnya dulu begitu. Maka para ulama katakan kecuali rampasan dalam makanan walimah. Itu maksudnya adat zaman dulu. Double pada saat walimah. Bagaimana itu? Kalau diizinkan pemiliknya ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak diizinkan pemiliknya, nanti kurang bayar. Mestinya itu disiapkan untuk 100 orang. Cukup. Tapi gara-gara double akhirnya tidak cukup. Nah, bayar. Jadi laporan kepada pemiliknya tadi. Mohon maaf, tadi kurang gara-gara saya double. Saya bawa istri 4, tapi tak pun double. Ya, akhirnya kurang. Tidak boleh. 147. Innal hijrah, sesungguhnya hijrah itu la tangkote, tidak terputus madama selama al jihadu, masih ada jihad fi sabilillah. Hadis ini sahih. Hijrah itu maksudnya adalah berpindah dari kampung kafir menuju kampung Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, yang disebut kampung Islam kayak apa? Indonesia ini termasuk kampung Islam, negara Islam atau bukan? Para ulama berselisih pendapat tentang definisi negara Islam. Definisi yang saya pilih adalah definisi dari Abu Hanifah, bahwasanya kampung Islam, negara Islam adalah tempat di mana kita bebas menjalankan syariat Islam. Itu namanya kampung Islam. Sholat boleh, Jumatan boleh, pengajian Jami'us Shaghir boleh. Nah, itu berarti apa? Kampung Islam. Maka dari definisi ini, negara Indonesia sudah termasuk apa? Negara Islam. Makanya tidak usah hijrah dari Indonesia. Coba kalau orang-orang ngaji seperti kita semuanya hijrah dari Indonesia. Indonesia tetap nopo. Isinya orang elektok malah. Nggak usah hijrah. Udah kita di Indonesia saja, kita dakwahkan Islam ini sampai semua orang paham terhadap Islam. Adapun kalau kita tidak bisa mengamalkan ajaran Islam, nah itulah yang disebut sebagai kampung kafir. Misalnya di negara-negara Denmark kemana lah yang apa ganas-ganas itu, ada orang sholat, kemudian sajadah diambil, dicorokin, nah, tidak boleh azan dikumandangkan pakai mic, nah, kayak begitu kita hijrah saja pindah nah, negara-negara kafir, Prancis dan sebagainya. 148. Innal hadiyah salih, sesungguhnya sirah yang baik, wasamtas salih, dan kondisi yang baik, atau amaliyah yang baik, wal iktisad, dan iktisad. Iktisad itu bersedang-sedang, bersahaja.
Itu juz'un satu bagian min khamsatin wa ishrin dari 25 bagian minan nubuwah dari kenabian. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Maksud hadis ini adalah bahwasanya tiga sifat ini sifatnya seluruh para nabi. Sirah yang baik. Sirah itu peri hidup. Jadi perjalanan hidup yang baik. Demikian juga amaliyah yang baik. Misalnya naik motor, tidak ngebut-ngebut, kemudian tidak apa, mengambil knalpotnya sehingga suaranya jadi mengganggu orang. Nah, tapi kalau knalpotnya kemudian diambil suaranya nyeter, mengganggu setiap orang tidur, nah itu berarti bukan sifat kenabian kayak begitu. Itu orang-orang brutal, orang-orang orang-orang mursal seperti itu. Demikian juga iktisad, bersedekah-sedekah, jangan berfoya-foya. Kalau keuangan kita bertambah, maka jangan foya-foyanya yang ditambah, tapi yang ditambah tabungannya. Makanya tetap sedang-sedang aja. Biasanya 3 kali ya sudah 3 kali aja, nggak usah nambah lagi. Perlunya kan 3 kali nanti. Nah, ada pun sisa uangnya ditabung untuk maslahat, ya, maslahat umat Islam atau untuk maslahat keluarga kita. Gitu. Oh iya, ekonomi nambah, istri nambah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan, ya. Amin ya robbal alamin. Ini beliau bertanya supaya nggak ada yang ngantuk. Ya, saya tahu tujuannya begitu, nggak apa-apa. Oh, iya. Saya juga masih muda. 149. Innal huda, sesungguhnya kecintaan itu yurah, diwariskan. Wal adawah, dan permusuhan itu turah, diwariskan. Hadis ini dhaif. Maksudnya adalah kecintaan dan permusuhan itu biasanya diwariskan dari bapak kepada anak dan seterusnya ke bawah. Itu ada jahiliyah dulu seperti itu. Nah, jangan ditiru seperti ini. Jadi ini Nabi bicara tentang kebiasaan yang terjadi seperti itu. Nah, maka jangan ditiru, karena itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Bapak bermusuhan dengan orang lain, bapak mati, kita sebagai anak sudah perbaiki kondisi. Dulu bapak ketemu orang itu selalu melengos, tidak pernah menoleh. Nah, setelah bapak wafat, kan berarti sudah selesai masalah. Nah, kita memperbaiki kondisi baiknya, diperbaiki oleh anaknya terhadap orang tersebut. Dan ini dilakukan oleh Syekh bin Bas, dimusuhi orang malah beliau memperbaiki hubungan sehingga akhirnya anak-anak turunnya yang memusuhi tadi sangat memuliakan Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala. 150 terakhir berarti. Innal walad, sesungguhnya anak itu mabkhalatun, membikin pelit, majbanutun, membikin takut. Hadis Ibnu Majah sahih. Maksudnya, gara-gara anak, kadang-kadang orang menjadi pelit dan penakut. Dulunya ikut jihad, setiap kali ada jihad. Tapi setelah punya anak, izin dari jihad. Kenapa? Khawatir mati, nanti anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda. Dulunya rajin sedekah, tapi setelah punya anak, sedekah nggak keluar. Kenapa? Gue anakku. Sudah ada niatan untuk korban, tapi akhirnya gagal korban. Loh, kenapa? Sudah daftar kok gagal. Saya tinggal anak pulau. Nah, anak itu sudah dicukupi makannya, sudah nggak usah ditambah-tambah. Udah korban, waktunya korban, korban saja. Nah, maka maksud ayat ini, maksud hadis ini adalah jangan sampai gara-gara anak kita menjadi seperti itu. Itu adalah adab sebagian atau kebanyakan dari manusia yang kita disuruh oleh Nabi untuk hati-hati jangan sampai terjerumus padanya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya tiada lain anak-anak kalian, harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian dari Allah. Wallahu indahu ajrun azim. Allah memiliki pahala yang besar. Nah, pilih mana? Mengeluarkan duit untuk korban, pahala besar, atau pilih menyenangkan anak.
Nah, berarti menjadi mabkhalatun, menjadi apa tadi? Pelit tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini, maka muncul sebagian orang yang mereka tidak suka punya anak. Maka termasuk yang madhab dua anak cukup itu tampaknya gara-gara hadis ini. Anak membuat pelit, nah, daripada nanti jadi pelit sudah nggak punya anak saja. Nah itu adalah pemahaman yang tidak tepat. Kenapa? Pemahaman yang tepat adalah anak membuat pelit itu adat kebiasaan. Nah kita oleh Allah disuruh berhati-hati, jangan begitu. Nah berarti tetaplah punya anak, tapi jangan pelit gara-gara anak. Tetaplah memperbanyak anak, tetapi tidak penakut gara-gara anak. Ngerti mesti. Maka saya tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan apa? Tidak usah punya anak, karena anak menyebabkan kita jadi pelit, menyebabkan kita jadi penakut, kata mereka. Ada kelompok yang begitu itu. Sampai hari ini masih ada. Bahkan sebagian mereka itu ketika menikah itu sudah ada akad di awal. Kamu menikah dengan saya, tapi sepakat kita nggak usah punya anak. Dalil mereka apa? Dalilnya katanya Nabi Yahya. Nabi Yahya bin Zakaria kan tidak menikah itu. Dia ditanya, hei Nabi Yahya, kenapa kamu tidak mau punya anak? Maka beliau mengatakan, apa urusan saya dengan anak? In asya kaddani, wa in mata haddani. Kalau anak saya hidup, maka dia menyusahkan saya. Kalau dia mati, membuat saya susah juga. Jadi urip kalau mati, podo mawon nyusah iki serasa dia anak. Anak itu apa? Rewel, jajan maksa, orang dikain nangis. Nanti kalau anaknya banyak, lagi-lagi semua padu terus tiap hari. Pak lagi sari, do padu, susah terus. Nah, itu pendapatnya, itu adalah perkataan Nabi Yahya. Baiklah, anggaplah Nabi Yahya betul mengatakan seperti itu. Anggaplah. Tapi kita harus mengetahui bahwa Nabi Yahya bukan Nabi untuk kita. Nabi untuk kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengajari kita untuk menikahi wanita yang subur supaya banyak anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat dibicarakan, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin.